Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing, dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom ada Bapak Wijen Pontus yang merupakan elektrisien Royal Investium Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wijen, apa kabar, Pak? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik ya. Terima kasih Mas Wijen sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, Mas Wijen. Sempat bergerak tadi di zona merah, menyentuh ke level di bawah 5.300-an. Namun di penutupan sesi kedua hari ini menguat tipis nih Mas Wijen di 0,02%. 53 tampaknya masih mampu dipertahankan oleh IHSG di penutupan sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda? Mungkin dari sisi Elliott Wave, pola pergerakan dari IHSG di sepanjang perdagangan hari ini, Mas Wijen. Oke, sebetulnya kalau kita berbicara Elliott Wave dari IHSG semenjak bulan Maret kemarin ya, ketika IHSG masih bertengger di 3.930-an, ini posisi sekarang ini dari bottom Maret kemarin sampai hari ini posisinya sedang berada di wave 5 ya. Iya. Dan ini dikonfirmasi oleh MACD yang cenderung ada bearish divergence, selalu volume yang cenderung mengecil ya. Tentu ini menunjukkan bahwa kalau sudah berada di wave 5, berarti IHSG sudah berada di akhir uptrend begitu. Dan ini yang harus diwaspadai oleh para investor. Meskipun sampai saat ini, selama IHSG masih berada di atas 4928, sebetulnya IHSG ini masih ada upside, yaitu di sekitar 5.500 sampai sekitar 5.600. Kita tahu bahwa ada gap ya di tanggal 5 Maret kemarin, yaitu di sekitar 5613 sampai sekitar 5577, dan tentu gap ini akan menjadi target akhir daripada kenaikan IHSG. Dengan catatan ada resisten yang harus ditembus dulu, yaitu di 5382. Artinya kalau IHSG break 5382 ini confirm arahnya ke 5.600 seperti itu. Baik, 5382 ini level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas Wijen? Betul. Ketika skenario-nya berjalan dengan baik, 5382 tertembus. Ya. Arahnya akan kemana, Mas Wijen? Arahnya dia akan membentuk atau mengkonfirmasi terbentuknya wave C dari wave 5. Wave C dari 5 ini menjadi kenaikan yang terakhir ya. Yaitu wave C dari wave 5 ini targetnya di sekitar 5.500 minimal. Idealnya di sekitar 5.613. Itu menjadi target akhirnya daripada IHSG. Baik, ketika sudah menyentuh ke level ini, lagi-lagi skenario Anda juga berjalan dengan baik, Mas Wijen. Anda katakan tadi ini uptrend terakhir ini. Betul. Arah untuk koreksi bagi indeks harga saham gabungan. Oke, jika wave 5 ini sudah selesai ya, ya di 55 atau di 56 begitu ya, maka ini IHSG akan rawan mengalami koreksi yang cukup dalam, dan itu berlangsung bisa paling tidak 1-2 bulan ke depan. Dengan target koreksi minimal itu di 4928 minimal, idealnya di sekitar 4700. Tentu ini yang harus dicermati oleh para investor. Artinya betul-betul kita harus waspada sekali, terutama ketika IHSG sudah naik ke 55, 56, itu sebaiknya kita harus perbanyak cash. Kita wait and see terlebih dahulu seperti itu. Baik, apakah memang ketika sudah menyentuh level tersebut profit taking lebih direkomendasikan, Mas Wijen? Betul, saya rekomendasikan untuk profit taking dan perbanyak cash. Karena kalau kita bicara dari semua indikator teknikal, termasuk Elliott Wave juga ya, ini sudah mengindikasikan bahwa memang IHSG sudah berada di akhir uptrend. Apalagi kita tahu bahwa ekonomi belum pulih 100% ya, seperti itu. Menarik, Mas Wijen, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Ya, Rina saya di Surabaya. Baik, Ibu Rina di Surabaya. Sudah ada Mas Wijen. Ibu Rina, silakan. Ya, Mas Wijen mau nanya. Ya. Saya udah punya BGBR ya di 1040. Ya. Terus BBNI di 5150. PTBA di 2120. Sama Cepin di 6215.
6 berapa Bu? 6215. Oke. Yang ketiga tadi PTBA, Ibu Rina? PTBA di 2120. 2120, baik. Saya mau nanyakan untuk 1 minggu ke depan ini bagaimana, terus bisa dibuang di harga berapa gitu ya? Oke. Itu saja Ibu ya? Ya. Baik, terima kasih Bu Rina di Surabaya. Di luar dari proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan, Mas Wijen, dan sebelum kita menjawab pertanyaan Ibu Rina di Surabaya, rotasi pergerakan sektoral perkebunan hari ini memimpin cukup signifikan, Pak. Bagaimana Anda melihat posisi dari sektor komoditas? Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan memang per hari ini terutama ya ketika sektor CPO ini naik, lalu banyak sekali berita-berita bagus ya, ada kenaikan harga CPO yang kemarin naik segala macam, tetapi ini harus menjadi notes kepada teman-teman investor bahwa kenaikan ini adalah kenaikan dari wave 5 dari wave C ya. Yeah. Dan memang saya sendiri sudah antisipasi jauh-jauh hari bahwa memang harga CPO akan kembali naik lagi, harga saham CPO akan naik lagi, tapi ini akan menjadi kenaikan yang terakhir begitu. Jadi saran saya sebetulnya cuma 2, yaitu kalau Anda belum ada posisi silakan trading pendek tapi dijaga ketat level stop loss-nya. Atau yang kedua, kalau Anda sudah ada posisi, ya siap-siap Anda harus melakukan penjualan ya, harus sell on strength, harus take profit seperti itu. Baik, ini berlaku untuk semua sektor dan saham atau CPO saja, Mas Wijen? Khusus untuk CPO ya, Oke. Khusus untuk CPO ya. Baik, dan beberapa hari ini juga, dan terutama untuk perdagangan hari ini, CPO mengalami penguatan signifikan. Ada LSIP yang hari ini penguatannya juga cukup signifikan. Nah, bagaimana dengan komoditas pertambangan batu bara, Mas Wijen? Untuk batu bara sebenarnya kalau kita berbicara secara pergerakan, ini posisinya ada rebound pendek daripada corrective wave ya. Artinya sebenarnya main trennya atau tren utamanya sebenarnya sudah bukan naik lagi, tapi sudah kembali kepada downtrend lagi atau sideways, rata-rata seperti itu. Yeah. Sehingga yang harus di-note oleh para investor sebetulnya sebagian besar daripada saham-saham mining, terutama di batu bara dan metal begitu ya, ini kenaikannya sifatnya hanya pendek. Sebagai contoh tadi kalian mungkin bisa menjawab pertanyaan Bu Erna ya dari Surabaya tadi. PTBA sendiri target terdekatnya itu hanya di sekitar level 2250 sampai 23. Mas Wijen. Ya, di hold dulu Mas Wijen untuk PTBA. Tidak hanya Ibu Rina di Surabaya, tapi juga cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Tapi kita akan coba sapa penelpon kembali terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, dengan Giantoro Bandung Pak. Baik, silakan Pak Giantoro, sudah ada Mas Wijen di sini Pak. Selamat sore Pak Wijen. Selamat sore Pak. Saya minta tolong analisa saham Friend, base sama keras Pak David. Sudah ambil posisi belum Pak? Friend saya punya di rata-rata 15. Di berapa base Pak? Baru ambil hari ini 107, keras belum punya posisi Pak. Untuk minggu ini dan sampai minggu depan, selama 2 minggu ini Pak, support resistennya berapa Pak? Pak Giantoro, Friend bisa diulang Pak, di level berapa Pak? Friend di 115 Pak. 115, baik. Itu saja ya Pak? Iya, baik Pak David. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung. Mas Wijen, kembali ke PTBA. Ini cukup banyak pertanyaan masuk selain dari Ibu Rina di Surabaya. PTBA sudah ambil di 2520. Kita juga akan sapa ini. Ini cukup banyak, Mas Wijen. Saya akan coba lihat satu-satu. Ini ada Anastasia di Tangerang. PTBA sudah entry di 2150. Selanjutnya PTBA juga ditanyakan oleh Widi dari Jakarta. PTBA dalam jangka pendek 2730 Pak. 2520, 2730 dan tadi Widi dari Jakarta di 2150 ini. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda? Oke, kalau tadi saya sampaikan tadi memang target terdekat untuk PTBA yaitu ada di 2250 sampai 23, yaitu target terdekat ya. Yeah. Kalau dia break 23 maka arah PTBA ke resistance berikutnya yaitu di sekitar 2380. Tetapi kenaikan yang terjadi di akhir September kemarin sampai hari ini sebenarnya kenaikan korektif daripada wave X ya. Artinya kenaikannya sifatnya hanya sementara. Mentok tadi saya sampaikan sekitar 2380 begitu. Lalu PTBA akan rawan untuk kembali lagi terkoreksi ke sekitar level 1750 sampai 1850. Sehingga sebenarnya saya sarankan kalau teman-teman ada posisi, baik kondisi profit maupun kondisi masih floating loss begitu ya. Andai kata PTBA sudah masuk ke dekat level 23 atau bahkan di 23, itu saya sarankan untuk mulai dilepas saja terlebih dahulu. Nanti kita bisa bebek lagi ketika PTBA turun terkoreksi ke bawah level 1800 seperti itu. Oke, Ibu Rina di Surabaya, Ibu Anastasia di Tangerang, dan Widi di Jakarta untuk PTBA. Sudah ada telepon yang masuk lagi, Mas Wijen, kita akan coba sapa kembali. Halo, dengan siapa di mana? Dari Erni Bandung. Silakan Ibu Erni, sudah ada Mas Wijen?
Mas Wijen, saya mau tanya LPKR. Katanya dia dapat dana 3,5 triliun hasil penjualan dari mall. Ini prospeknya gimana? Saya punya di 159. Baik. Terus kedua, saya punya Pegas di 1325. Prospeknya ini masih tren naik apa gimana ya? Baik, itu saja Ibu? Ya, dua Oke, macam aja. Yuk, Ibu Mas. Erni yang ada di Bandung, tadi juga ada Ibu Rina Surabaya, Pak Giantoro juga ada di Bandung. Menarik Mas Wijen, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Di WhatsApp interaktif kami juga cukup banyak masuk sampai sejauh ini. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Closing akan segera kembali sesaat lagi.